warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di hari yang ke-15. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, amin. Rezeki yang baik, amin. Dan amal yang diterima, baik puasa kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita, dan semua diterima oleh Allah Subhanahu. Terlepas salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang samping kanan dan samping kiri. Siapa itu? Pahlawan, pahlawan tanpa tanda jasa. Alhamdulillah. Di dunia hari ini kita kumpul bareng. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita juga kumpul bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma. Alhamdulillah, ada panglima TNI ini, Bapak Polri kita, Bapak Ustadz Efik nih, di jenderal kita nih. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan bukan cuma banyak anaknya, tapi ada emaknya, amin. Ini banyak anaknya ya, Amin. Di PRT itu banyak anaknya, tapi belum punya emak gitu, belum punya istri. Mudah-mudahan nanti ada jodohnya, amin. Promosi. Kita guru kita, ustaz kita, Bapak Haji Konik, juga guru kita, orang suku kita, Bapak Ustaz Haji Yahya, Bapak Ustaz Haji Abdul Fattah, Bapak Ustaz Haji Bakni, Bapak Ustaz Haji Fikri, Bapak Ustaz Haji Wahyu, Ibu Haji Is yang sangat manis, asal Tasikmalaya. Jauh-jauh dari Tasikmalaya, kenapa? Ada sodeta katanya. Ada Ibu Haja Nuraini, Ibu Ustazah Haji Alisa, dan juga Bapak Ustaz Haji Rion, seluruh yakni pengurus OSIS, ROHIS, dan anak-anak semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mas Selamat dikasih tema, kalau nggak salah tentang sholat ya, tentang apa? Sholat. Perlu nggak sholat tadi? Waktunya 20 menit, tinggal 5 menit sedikit lagi. Mudah-mudahan setelah itu kita azan maghrib, amin. Oh, silakan. Kan yang kita tunggu-tunggu azan maghrib ya. Betul, waduh, kalau azan maghrib, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nanti kalau Isya berkumandang, ya Isya. Pak Selamat, mohon maaf, seandainya materi dakwah yang disampaikan tidak sesuai arahan. Mudah-mudahan apabila kebenaran itu dari Allah dan kesalahan dari saya, mohon perhitungan.
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jangan duduk di depan pintu. Jangan duduk di depan pintu. Lihat debu, ambillah sapu. Hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Mantep. Masak air. Nah, kalau mau mengaji apa? Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Betul? Benar? Rajin ngaji, ilmu meningkat. Dengarin ceramah, insya Allah iman akan bertambah. Betul? Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Benar? Kalau kita sholat hati tenang gak? Kalau puasa sehat gak? Saya tanya, mahal mana jalan ke surga sama ke neraka? Mahal ke neraka? Tapi walaupun mahal ke neraka, banyak gak yang suka? Banyak, betul? Jalan ke surga murah gak? Murah, tapi walaupun murah, banyak yang? Oh, kan. Tapi bukan SMK Kiai Dewan Toro, bukan. Itu mah sekolah lain. Di sini mah alhamdulillah. Coba saya tanya, semua punya HP? Punya HP? Punya duit? Katanya punya. Punya HP? Pernah duit? Siapa yang beli? Punya siapa? Bukan punya kita. Punya siapa? Artinya kita semua punya hak. Alhamdulillah. Di rumah punya Quran. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak mana megang HP sama megang Al-Quran? Megang HP. Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? HP. Lebih banyak mana baca HP sama baca Al-Quran? Nanti kalau udah mati mau bacain HP apa Al-Quran? Ayo, mau sholat apa disolatin? Mau ngaji apa dihajiin? Mau tahlil apa ditahlilin? Mau doa apa didoain? Mau ajan apa diajarin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Dan mau di depan? Mau sholat berangkat sendiri apa diberangkatin? Berangkat sendiri. Alhamdulillah. Jadi udah pintar-pintar kalau saya pik. Namanya juga SMK Ciaja Dewan. Oh, alhamdulillah. Nah, sebelum saya lanjutin, saya mau tanya dulu, ada enggak yang sudah hatam 30 juz 15 hari ini? Ada? Belum? Ya, kalau makan juz udah semua? Udah, ini juz udah? Ya, alhamdulillah. Saya tanya, ada enggak yang udah 20 juz baca Qurannya? Belum? Ada yang sudah 15 juz? Belum? Ada yang sudah 10 juz? Belum? Ada yang sudah 5 juz? Masa? Ada yang sudah 5 juz? Ada? Saya kasih hadiah nih. Ada? Yang sudah 5 juz? Ada? Juz. Ya. Saya udah juz 30. Alhamdulillah. Oh, udah juz 30. Oh, juz 30-nya aja.
Terus 3 bulan juga hatam ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya deh. Nanti saya kasih bonus. Terus saya bawa juzah mati. Bang ambil bang, bisa bang. Amin. Tidak waktu saya salah menamai dikasih bonus kan. Nah, pegang ya, kita buat bonus. Saya mulai, abang duduk aja. Nah, saya disuruh tentang isi tentang sholat. Saya tanya, sholat berat apa ringan? Sholat ringan apa berat? Ringan. Sholat kebutuhan apa beban? Sholat kebutuhan apa beban? Yang butuh kita apa Allah yang butuh kita? Bukan Allah butuh kita. Kalau kita nggak sholat, se-Indonesia Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Sedunia orang nggak sholat, Allah pensiun nggak jadi Tuhan? Berarti yang butuh kita apa Allah? Nah, sekarang pilih mana? Mau ke surga dipaksa atau ke neraka tapi ikhlas? Hah? Ke surga tapi dipaksa. Alhamdulillah. Tukang borong-borong, tukang sampah, tukang semen, berat nggak tuh dia? Berat. Sama sholat angkat tangan, takbir, ringan apa berat? Ringan. Tapi ujung-ujungnya prakteknya berat yang mana? Berat, tenang kata. Alhamdulillah kita orang-orang yang rajin sholat. Alhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Siapa yang perintah? Siapa yang nyuruh? Siapa Allah? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Gak boleh ngomong Tuhan kalau zikir. Betul? Ngomongnya ya Allah, 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 ya Allah. Semakin banyak kita menyebut nama Allah, maka hati kita terbayang akan perbuatan dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada teman. Betul? Kalau zikir maka sebutlah nama Allah, jangan sebut nama Tuhan. Kenapa? Kalau nama Tuhan dipikirin nanti serem. Coba pada pikir Tuhan, 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 Tuhan. Jadi apa? Jadi hantu. Jelas? Jadi Allah yang memerintahkan kita sholat. Kenapa sholatnya berapa rakaat? Ada berapa rakaat semuanya? 17. Tadi semalam ada berapa? 5 waktu. Asar berapa asar? Maghribnya? Subuhnya? Isanya? Asarnya? Alhamdulillah. Juhud. Nah, jadi semuanya rajin. Makanya kalau istirahat waktu asar di masjid, di musala atrok, alhamdulillah, siswanya penuh sampai kedua-dua. Alhamdulillah, salat asar istirahat di musala al-abrar itu jamaahnya penuh sampai keluar. Paham? Apa artinya? Nah, sekarang musyawarah kita sudah bagus, alhamdulillah. Nah, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku menciptakan jenis manusia kecuali untuk ibadah. Nah, jadi kalau Allah menciptakan manusia tujuannya untuk ibadah, berarti kita hidup juga punya tujuan. Apa tujuan tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terjaga daripada api neraka. Amin. Allahumma. Nah, saya mau tanya nih, kalau ada orang puasa nggak sholat, puasanya diterima nggak? Puasanya diterima nggak? Ada orang baca Quran, ada orang puasa, tapi dia nggak sholat 5 waktu. Itu baca Qurannya, itu puasanya, Allah terima nggak? Allah terima nggak? Ustaz lebih tahu. Bingung. Ada orang berdoa di kelas, ada orang berdoa naik kendaraan, ada orang berdoa sedang bekerja, ada orang berdoa ketika ada musibah. Namun nih orang nggak sholat, kira-kira doanya Allah terima nggak? Terima. Terima. Bingung jawabnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama kali nanti diperiksa pada hari kiamat, as-shalatu adalah salatnya. Bukan puasa dulu, bukan baca Quran dulu, bukan sedekah dulu, bukan doanya dulu. Paham? Jelas? Duluan mana anak sama orang tua? Duluan mana guru sama murid? Guru. Guru adalah sholat, orang tua adalah sholat. Artinya apa? Lihat hadis kemudian, awwalu ma yuhsabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat, dihisab pada hari kiamat, dihitung pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in sholahat sholahat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka puasanya Allah terima. Dia sedekah Allah terima. Dia baca Quran Allah terima. Dia berdoa Allah terima. Kalau kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta. Jadi kerja dulu baru gaji. Ya, belajar dulu baru jelas. Nah kemudian wa in fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya buruk, sholatnya tidak dikerjakan, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Berarti kalau begitu, maka sholat yang utama baru mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, miftahul jannah as-sholat. Kunci masuk surga adalah sholat. Kita punya rumah, rumahnya ada pintunya, lalu kuncinya nggak ada. Bisa masuk nggak? Kita punya motor, motornya ada kuncinya, tapi salah itu kunci motor. Kira-kira motor bisa jalan nggak? Ya, artinya apa? Kalau orang cuma puasa, orang cuma sedekah, orang cuma baca Quran, tapi kalau tidak sholat, maka itu belum jaminan orang masuk surga. Kalau begitu, maka sholatnya jangan ditinggalkan. Jelas anak bangsa? Jelas anak bangsa? Jawabnya begini, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar,
tentang sholat. Yang pertama, ketika Nabi bersama para sahabatnya lagi begini, lagi duduk pada ta'lim, datang seorang ibu lari tergesa-gesa, terbungkuk-bungkuk, lalu menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ada apa ibu? Wahai Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia. Lalu tidak ada orang yang mengurusi jenazahnya, ya Rasulullah. Lalu Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab untuk mengurus jenazah anak ibu yang baru saja meninggal. Sesampainya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ke rumah ibu tadi, kagetnya Abu Bakar Siddiq. Terkejut Umar bin Khattab, kenapa? Jenazah pemuda tadi berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pantesan paingan, tahu paingan? Pantesan, PIS. Pantesan gak ada orang yang ngurusin jenazahnya, ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Umar? Ternyata jenazah pemuda itu berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Akhirnya Nabi dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab mengurus jenazah pemuda tadi. Sampai di rumah tersebut, ini Rasulullah kaget juga. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Betul apa dikatakan Umar bin Khattab, bahwa jenazah pemuda tadi berubah bentuknya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi dijawab, doa Nabi dikabulkan, kembali wujudnya seperti manusia biasa. Jelas anak-anak? Setelah itu diapain kalau orang meninggal dunia? Dimandikan, lalu dikafan, nih, kemudian disolat, dan kemudian dikubur. Nah, ketika itu mayit mau dikuburin, dibuka nggak kain kafannya? Betul. Ketika akan dikuburkan, ketika itu kain kafannya ada yang dibuka, ini kembali wujudnya berubah seperti babi hutan yang hitam. Nabi kembali berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa, ya Allah. Doa Nabi dikabulkan, diijabah. Selesai itu dikuburkan, selesai. Lalu tanya sama orang tuanya, Bu, Bapak, apa sih dosa yang dibuat anak bapak ketika di dunia sehingga jasadnya seperti ini? Orang tuanya menjelaskan, ya Rasulullah, anak saya waktu di dunia dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu apakah ada lagi dosa yang diperbuat oleh anakmu? Ada, ya Rasulullah. Apa itu? Anak saya tidak pernah mengerjakan sholat 5 jelas. Saya mau tanya nih, banyak nggak orang Islam yang kagak sholat 5 waktu? Banyak nggak anak yang durhaka sama orang tua? Alhamdulillah, untung dulu Nabi telah berdoa demikian betul. Seandainya Nabi nggak pernah berdoa pada saat itu, mungkin banyak orang di dunia ini yang agamanya Islam tapi kagak sholat. Dia seorang anak tapi durhaka kepada orang tua. Kalau Nabi tidak berdoa, banyak orang yang meninggal dunia berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Nah, ini penutup yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, masih boleh? Penutup salat yang terakhir direnungkan di zaman Abu Bakar Siddiq. Beliau ketika itu ada orang meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia, diapa itu? Disolatin.
Ketika ada mayit mau disolatin, ini kain kapan mayit bergerak-gerak. Kain kapan mayit bergerak-gerak. Kalau kain kapan mayit bergerak-gerak, kira-kira yang nyolatin maju apa mundur? Kabur apa lari? Kabur, lari. Nah ketika kain kapan mayit ini bergerak-gerak, jamaah nggak jadi nyolatin. Lalu ada yang ngambil tongkat, ada yang ngambil kayu. Kenapa? Penasaran. Mau dibuka itu kain kapan. Kenapa kain kapannya bergerak-gerak? Ketika kain kapan itu dibuka, ternyata di leher ada ular. Di leher itu ada ular yang melilit leher si mayit dan memakan daging leher si mayit. Ketika itu Umar bin Khattab ingin membunuh ular yang menggigit leher mayit tersebut. Tapi apa yang terjadi? Itu ular berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ini utusan Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa ini mayit. Kenapa wahai ular? Karena ini orang waktu hidupnya tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Jelas anak-anak? Jelas? Saya mau tanya, di rumah kamu pernah nggak lampunya mati? Dari PLN? Pernah? Malam pernah? Kalau lampunya mati malam gelap nggak? Gelap. Ketika rumahmu gelap, ada desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, panik nggak? Panik. Takut nggak? Takut. Serem nggak? Serem. Cari pintu untuk keluar betul. Cari jendela untuk melompat benar. Teriak, tolong, 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 ada ular masuk ke dalam rumah saya betul. Ini ketika kita hidup, rumah kita di atas sana, inilah rumah kita, gelap, listrik mati, kemudian ada ular masuk, kita panik, kita takut, cari jendela, cari pintu untuk keluar, kita pun teriak tolong, tolong, betul. Kita hidup berasal dari tanah, ujung-ujungnya masuk ke dalam tanah, namanya kuburan. Kalau kita udah masuk ke dalam tanah, gelap enggak? Gelapnya sebentar apa selama-lamanya? Ketika gelapnya selama-lamanya, udah ular masuk dalam kuburan kita, takut enggak? Panik enggak? Ada pintu untuk keluar? Ada jendela untuk melompat? Masih bisa teriak tolong, tolong, tolong. Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah salat 5 dan salat yang lain, Al-Quran yang kita baca, kemudian kita buat sedekah. Lain saja dapat selamat sampaikan. Kita tutup. Kita pernah membaca, belajar, menghafal zikir sesudah sholat. Yuk kita tutup. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli
ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dimudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kuburan kita menjadi nikmat kubur. Ketika kita dihisab, kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberkatkan rezekinya, dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, dan guru-guru semua menjadi ladang akhirat, mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.